Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 18X3 kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pilihan konsumen muslim. Di sini saya Heriani sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pilihan konsumen muslim pada golongan tidak peduli terhadap maslahah. Dan materi kedua akan dibahas oleh rekan saya. Dan saya Hikmah akan membahas materi tentang kepedulian terhadap maslahah. Baik, terima kasih atas waktunya. Silahkan simak video kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pilihan konsumen muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti seorang muslim akan membuat pilihan dalam konsumsi barang mana sajakah yang akan ia konsumsi. Dan setiap muslim itu pasti berbeda-beda dalam menentukan pilihannya. Contohnya saja Anda sebelum berangkat ke kampus tadi, mungkin Anda lebih memilih mengonsumsi roti sebagai sarapan, berbeda dengan adik Anda yang mungkin lebih memilih mengonsumsi nasi sebagai sarapan. Dan dalam pilihan konsumen muslim ini terdapat dua golongan atau dua kelompok. Yang pertama yaitu tidak peduli terhadap maslahah, dan yang kedua yaitu peduli terhadap maslahah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tidak peduli terhadap maslahah. Tidak peduli terhadap maslahah. Di sini konsumen hanya mementingkan dirinya atau secara individualisme, tidak mementingkan yang namanya maslahah atau kepentingan bersama, di mana ia hanya akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasan fisiknya saja, tidak mementingkan yang namanya keberkahan atau pahala. Dalam menentukan barang apa saja yang akan ia konsumsi melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini berasumsi bahwa kepuasan konsumen ini dapat dihitung atau dinilai dengan satuan atau dengan angka, dan tinggi rendahnya juga berdasarkan pada subjek yang menilainya. Pada pendekatan ini menggunakan yang namanya marginal utility atau guna batas, di mana semakin banyak barang yang Anda konsumsi, maka nilai kepuasannya juga akan semakin rendah. Marginal utility itu sendiri merupakan akibat dari kepuasan yang timbul karena Anda telah mengonsumsi suatu barang dan jasa. Contoh dari penggunaan pendekatan kardinal pada kehidupan sehari-hari. Contohnya Anda berkeinginan untuk membeli sebuah tas, di mana pada saat Anda membeli satu tas pertama, Anda akan merasa puas dengan kepuasan tertentu sampai dengan tas ketiga. Tas ketiga ini merupakan batas dari kepuasan Anda terhadap barang tersebut. Namun karena Anda masih membeli sampai 4 dan 5 tas, tas keempat dan kelima ini hanya akan membuat kepuasan Anda semakin menurun berdasarkan hukum Gosen 1, yaitu semakin banyak barang yang apabila kepuasan Anda terpenuhi secara terus-menerus, maka kepuasan itu juga akan terus menurun. Karena banyak ahli ekonomi Islam yang menilai bahwa pendekatan ini tidak rasional atau tidak real, karena menurut mereka bahwa kepuasan konsumen itu sendiri tidak dapat ditentukan dengan angka atau dapat diukur dengan angka, melainkan hanya dengan perbandingan yaitu antara kombinasi barang mana yang akan dia pilih dan kombinasi barang mana yang akan dia konsumsi. Pendekatan ini disebut dengan pendekatan ordinal. Pendekatan ini muncul pada ekonomi modern. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kurva indifference. Kurva indifference itu sendiri merupakan kurva yang menunjukkan barang kombinasi di mana kepuasan dari barang tersebut sama. Di mana menurut atau asumsi dasar dari barang ini bahwasanya semakin banyak yang Anda konsumsi, maka semakin besar pula kepuasan yang Anda dapatkan.
Dan pada kurva indifference itu sendiri, apabila Anda memilih sebuah kombinasi, maka Anda harus juga meniadakan barang tersebut. Kurva indifference itu sendiri berada dari garisnya berada pada kiri atas ke kanan bawah. Semakin tinggi kurva tersebut atau semakin jauh kurva tersebut dari titik nol, maka semakin besar pula kepuasan yang didapatkan oleh konsumen. Contoh dari pendekatan ordinal dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pendekatan ordinal dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya seperti Anda diberikan pilihan bahwa Anda akan mengonsumsi 10 pakaian dengan 8 buku atau 8 buku dengan 10 pakaian. Mungkin menurut Anda apabila peniadaan 2 buku ini lebih rendah dengan peniadaan 2 pakaian, maka mungkin Anda akan memilih 10 pakaian dengan. Selanjutnya yaitu karena sudah dibahas mengenai pendekatan kurva indifference pada pendekatan ordinal, selanjutnya pendekatan ordinal juga menggunakan yang namanya pendekatan garis anggaran atau budget line. Garis anggaran ini merupakan kemungkinan kombinasi konsumsi konsumen yang berdasar pada pendapatannya. Contohnya seperti apabila Anda memiliki penghasilan tetap selama sebulan yaitu sebanyak 500.000. Di sini Anda akan menghabiskan uang Anda untuk membeli pakaian dan buku, di mana pakaian ini seharga 20.000 dan buku ini seharga 25.000. Nah, untuk agar kepuasan Anda terpenuhi dan kombinasi ini baik dan sama, maka uang Anda apabila Anda membeli 25 pakaian, maka Anda tidak bisa membeli buku. Sebaliknya, apabila Anda tidak membeli pakaian, maka Anda bisa membeli 20 buku. Dan banyak kemungkinan kombinasi antara pakaian dan buku yang Anda bisa gunakan, dan uang Anda juga akan habis. Dan setelah itu garis anggaran ini bisa pula digambarkan pada kurva garis anggaran. Kurva garis anggaran ini menggambarkan kombinasi antara barang yang Anda konsumsi. Dan ternyata pada konsumen yang tidak peduli masalah ini terdiri lagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada yang rasional dan ada yang tidak rasional secara fisik. Yang rasional seperti ini contohnya itu yang mereka yang masih memerhatikan apakah benar-benar barang ini ia butuhkan dan apakah mutu dari barang ini menjamin atau sebanding dengan harga yang ia beli, sedangkan mereka yang tidak rasional secara fisik artinya mereka yang tertarik oleh promo atau diskon-diskon. Baik, itulah mengenai materi pilihan konsumen muslim pada bagian tidak peduli terhadap masalah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 3 semester 4. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Nah, adapun materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang kepedulian terhadap maslahah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa muslim yang bertakwa adalah muslim yang peduli terhadap masalah secara kafah, artinya dapat bermanfaat secara fisik maupun non fisik, sehingga ia akan berusaha mencapai masalah yang optimal dalam mengonsumsi barang dan jasa. Nah, di sini terdapat 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan secara marginal maslahah. Nah, yang kedua yaitu pendekatan secara iso maslahah.
Nah, dalam pendekatan tersebut terdapat asumsi-asumsi dasar. Nah, adapun asumsi-asumsi dasarnya yaitu ada 6. Yang pertama yaitu dalam mengonsumsi barang dan jasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Nah, yang kedua yaitu masalah dapat diakodifikasikan maupun secara fisik maupun non-fisik. Nah, yang ketiga yaitu besarnya barang yang dikonsumsi dibatasi dengan prinsip anggaran dan israf. Nah, yang keempat yaitu setiap tambahan manfaat fisik yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil. Nah, yang kelima yaitu konsumen menginginkan tingkat maslahah yang optimal dan kafah, artinya manfaat secara fisik maupun non-fisik. Yang keenam yaitu konsumen punya preferensi jelas terhadap suatu barang dan jasa. Kelas selanjutnya yaitu adapun pendekatan pertama tadi yaitu pendekatan marginal maslahah. Apa sih itu marginal maslahah? Marginal maslahah ini merupakan perubahan tingkat maslahah baik manfaat fisiknya maupun non fisiknya sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Nah, bagaimana pendekatan marginal maslahah ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Berdasarkan pada persamaan marginal maslahah, dapat dijelaskan bahwa ketika pahala barakah suatu kegiatan tidak ada atau manfaat non-fisiknya, misalnya mengonsumsi barang yang haram atau barang yang halal, namun semuanya berlebihan, maka maslahah yang akan diperoleh oleh konsumen hanyalah sebatas manfaat fisik saja. Pun contoh lain yaitu misalkan seseorang berjudi, walaupun dia menang, dia hanya mendapatkan manfaat fisiknya saja, hanya batas kesenangannya saja, tetapi bukan mendapatkan manfaat dari non fisik atau berasal dari dalam diri atau rohani, rasa rohani seseorang. Nah, seperti kita ketahui bahwa orang muslim dia tidak hanya mengonsumsi suatu barang atau suatu jenis barang dalam sehari, tetapi melainkan lebih dari satu jenis barang. Hal ini dalam Islam tentunya saja dibolehkan dengan ketentuan tidak melampaui batas konsumsi. Oleh karena itu, hal yang perlu diasumsikan yang pertama yaitu nilai maslahahnya konstan, maka permintaan kedua barang tersebut tergantung pada tingkat harganya. Yang kedua yaitu jika nilai maslahahnya tidak sama, maka barang yang lebih besar nilai maslahahnya hanya akan diminta. Nah, jika yang ketiga yaitu jika tidak memiliki nilai maslahah, maka tidak akan ada yang diminta. Nah, yang keempat yaitu jika nilai tertinggi dari marginal maslahah menunjukkan tercapainya maslahah maksimum. Yang kelima yaitu keseimbangan konsumen yang terjadi ketika nilai marginal maslahah untuk setiap rupiah yang dibelanjakan dari kedua jenis barang yang dikonsumsi adalah sama. Selanjutnya yaitu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan iso maslahah. Nah, pendekatan ini yang digunakan dalam mengatur tingkat maslahah pada perilaku konsumen muslim yang bertakwa adalah pendekatan iso maslahah. Pada pendekatan iso maslahah ini mengukur tingkat maslahah pada perilaku konsumen muslim secara kualitatif. Selain itu juga disediakan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan angka-angka mutlak dalam mengukur tingkat maslahah, yakni dengan cara membandingkan dua jenis barang dengan nilai maslahah yang sama. Nah, pada pendekatan isu maslahah ini didasarkan pada pandangan bahwa maslahah, terutama berkah, hanya bisa dirasakan namun tidak bisa diukur seberapa besar. Konsumen hanya bisa membandingkan tinggi rendahnya berkah antar kegiatan konsumen.
Selanjutnya yaitu dalam mengukur tingkat maslahah konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa. Pada pendekatan ini digunakan kurva isomaslahah. Nah, sebenarnya apa sih itu kurva isomaslahah? Kurva isomaslahah adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa dengan tingkat maslahah yang sama, dengan asumsi bahwa setelah konsumen muslim memiliki alternatif kombinasi berbagai barang atau jasa yang diperkirakan memberikan tingkat maslahah yang sama. Nah, itulah tadi materi singkat yang sempat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya.